Harus selalu diingat bahwa yang namanya produk supranatural itu bermacam-macam, tergantung bagaimana karakter pembuatnya. Apabila praktisinya keras, maka biasanya produk-produknya pun juga galak-galak. Sebaliknya, apabila praktisinya itu lemah lembut, maka biasanya karakter produk yang dihasilkan pun memiliki energi yang bersahabat. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Kamis 2 Mei 2024 jam 20.30 petang. Kita sedang melayani klien nomor 1943. Beliau menerawangkan sebuah minyak. Minyak ini Mbak Wira periksa, Mbak Wira analisis dengan beragam metode. Terlepas dari Mbak Wira tidak tahu belinya di mana, harganya berapa, maupun praktisi yang membuat siapa. Ya, jadi Mbak Wira betul-betul tidak tahu supaya apa? Hasil terawangan ini tetap objektif, gitu ya. Kita kembali. Sebuah benda bertuah itu mengandung tuah, ya. Akibat adanya kandungan energi yang ada dalam benda tersebut. Jadi Mbak Wira simpel aja rumusnya. Kalau ada energinya berarti ada tuahnya. Kalau nggak ada energinya berarti tidak ada tuahnya. Setidak-tidaknya 90% benda di dunia ini tuh seperti itu. Namun ada beberapa benda, ya sedikit minoritas, yang tidak mengandung energi namun bertuah. Ya. Benda-benda seperti ini masuk kategori anomali atau pengecualian. Ya, nah kita kembali ke klien 1943. Jadi benda ini Mbak Wira periksa. Yang pertama dengan metode vibrasi energi. Energi ada bermacam-macam. Ada energi alam, ada energi manusia, ada energi dari entitas astral. Untuk energi alam adalah energi yang berasal dari alam. Masuk ke dalam suatu benda dengan dua cara. Yang pertama dengan disengaja atau diolah oleh manusia. Yang kedua masuk sendiri secara alamiah. Untuk minyak nomor 1943 ini secara bahan yang dipilih bagus, sehingga dia sudah mengandung energi alam dengan sendirinya. Lah, energi alamnya seperti apa? Lebih ke arah gendam. Gendam itu di atasnya sihir pikiran, ya. Jadi kalau sihir pikiran itu membuat orang lain itu mudah setuju dengan apa yang kita inginkan, maka gendam itu memaksa orang lain setuju dengan apa yang kita pikirkan. Jadi lebih kasar mainnya, lebih keras, ya. Dan memang benda ini ada karakter seperti itu. Nah, level energinya dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 80, dan ini energinya sudah aktif siap pakai. Yang kedua yaitu energi dari manusia. Mbak Wira tidak menemukan ada energi manusia dalam minyak ini. Dan yang ketiga yaitu energi dari entitas astral. Mbak Wira menemukan daya yang kuat dari minyak ini. Karakter energinya adalah menarik dan dingin, ya. Dingin dan menarik ini menjadi ciri khas bahwa dia memiliki tuah untuk pengasihan yang kuat. Nah, dari manakah energi ini berasal? Mbak Wira menelusuri, Mbak Wira menemukan sosok entitas astral yang bersemayam dalam benda ini. Untuk lebih menguraikan secara rinci, Mbak Wira menggunakan metode yang berikutnya. Namanya metode visualisasi. Dengan metode ini kita berusaha menangkap tanda-tanda visual atau manifestasi dari suatu entitas astral yang ada pada benda bertuah. Mbak Wira mendapati sosok wanita memakai baju hitam-hitam. Ini tolong jangan diartikan secara kaku, secara saklek, ya. Kenapa? Karena selalu Mbak Wira sampaikan di banyak video bahwa jin itu adalah entitas dari dimensi energi. Berarti dia pun juga berwujud energi. Karena wujudnya adalah energi, maka dia tidak punya bentuk kaku, tidak punya bentuk pakem sebagaimana makhluk dari dimensi
materi. Kita itu makhluk dari dimensi materi, makanya wujudnya pakem, punya jasad atau punya fisik. Sementara mereka karena energi tidak punya jasad atau tidak punya fisik. Dan ini pun sudah di amini ya oleh Pak Ustadz Faizar. Mbak Wira banyak belajar dari podcast beliau bahwa memang ya jin itu tidak punya bentuk fisik, dan oleh karenanya dia tidak memiliki jasad seperti manusia ya, karena dimensinya pun dimensi energi. Oleh karena itu ketika Mbak Wira mendapati penampakan seperti ini artinya adalah gambaran dari karakter energi. Kalau wanita berbaju hitam berarti jenis kelaminnya wanita ya, berbaju hitam berarti auranya gelap. Ini dark entitas, auranya cenderung hitam. Aura hitam itu menggambarkan atau perlambang dari tuah sihir pikiran yang kuat. Makanya Mbak Wira tadi sempat sampaikan bahwa ini sihir pikirannya kuat dan memaksa ya, makanya bisa disebut dengan gendam. Hasil terawangannya pun kemarin udah Mbak Wira tulis, ini sihir pikirannya sifatnya memaksa, jadi bisa kita sebut dengan gendam ya. Ini dark entitas aliran kiri, lumayan galak ya. Kalau kita bilang kegalaannya itu antara 1 sampai 100 ada di level 7, lumayan galak. Nah, usia Khodam kira-kira adalah 2800 tahun, itu tua ya. Standar tua Mbak Wira adalah 3000, 2800 itu udah tua. Dengan level power sekitar 90, yaitu level yang bagus. Kemudian untuk tuahnya sudah aktif ya, energinya pun juga aktif. Lebih ke arah mana tuahnya? Lebih ke arah kesihir pikiran, kemudian asihan dan kerejekian. Memang asihan dan kerejekian itu satu paket ya, seringkali pengasihan itu mendukung untuk kerejekian, dan ini punya karakter yang memaksa. Biasanya kalau asihan itu bertemu dengan kerejekian yang memaksa, maka biasanya lebih ke arah pengeretan, biasanya gitu ya. Gendam itu juga termasuk ya. Jadi bijaklah dalam menggunakan. Ini adalah Khodam. Khodam itu artinya jin ini sudah ditundukkan dan siap pakai. Tuahnya siap dipakai dan tuahnya siap untuk ready to use gitu ya. Kemudian untuk perawatan Mbak Wira merekomendasikan silahkan ikuti apa kata penjualnya ya. Kalau Mbak Wira punya sih dulu minyak kayak gini dulu ya, Mbak Wira perawat itu dengan cara dirabun, tembang liring. Mbak Wira juga punya, itu perawatannya Mbak Wira rabun dengan dupa garu, herbal cap raja om, yang tuhannya ngeri-ngeri itu kalau dirabun pakai itu. Dan itu testimoninya udah ada ya, udah Mbak Wira posting di YouTube-nya Mbak Wira. Judulnya Mbak Wira menjual koleksi pribadi. Memang minyak dagu, minyak mayat, minyak tulang, minyak pipi kayak gitu itu semua udah Mbak Wira lepas ya. Mbak Wira alih rawatan, termasuk TL, tembang liring dari kulit yang ada dawat surga, itu semua udah Mbak Wira lepas. Dan begitu Mbak Wira lepas, tuahnya juga ngeri-ngeri. Itu ada semua tuh kesaksian dari pembeli benda-benda koleksi punya yang Mbak Wira lepas murah-murah 222.000 gitu. Tapi tuahnya juga bukan gitu ya. Jadi Mbak Wira merekomendasikan perawatan dengan dupa garu, herbal cap raja om yang. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Ini masuk kategori jin rawa-rawa ya. Jadi perairan jin air. Dan ini dark entitas ya. Ada nggak dampak negatifnya? Kalau menurut Mbak Wira aman. Tapi ya hati-hati aja. Biasanya kalau yang megang itu awam, ya pasti ada aja dampak negatifnya. Seperti seolah-olah itu bukan keinginan dia, tapi ternyata adalah bisikan atau kontrol dari si Khodam ya. Itu contohnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, silakan Mbak Wira available ya untuk diskusi. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya iya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya,
dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya Azimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbak Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah, gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbak Wira ngecek Azimat itu gratisan gitu? Mbak, ini ada kodamnya apa enggak Mbak? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbak untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbak Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbak Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbak Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbak Wira juga tidak kalah, gitu Bapak Ibu ya.